Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya, Roy Fernando Nababan, tentunya untuk belajar kimia. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjabarkan materi mengenai unsur-unsur gas mulia atau golongan 8A dalam sistem periodik. Sebagai pengantar pada pertemuan kali ini, coba perhatikan gambar-gambar berikut. Ini merupakan gambar-gambar yang ada hubungannya dengan kegunaan unsur-unsur gas mulia. Jadi pertemuan kali ini kita bagi menjadi 3 pokok materi. Yang pertama nantinya keberadaan unsur-unsur gas mulia di alam. Lalu yang kedua sifat-sifat. Lalu yang terakhir nantinya langsung ke kegunaan unsur-unsur gas mulia. Yang pertama, keberadaan di alam. Semua gas mulia di alam terdapat dalam keadaan bebas. Unsur gas mulia yang pertama kali ditemukan adalah gas argon oleh Lord Rayleigh dan Sir William Ramsay pada tahun 1894. Gas argon ditemukan dalam udara cair. Untuk mendapatkan gas mulia dilakukan dengan distilasi bertingkat pada udara cair, kecuali radon yang bersifat radioaktif diperoleh dari peluruhan radioisotop unsur radium. Helium selain didapat dari udara juga dapat diperoleh dari sumber gas alam dan peluruhan radioaktif yang menghasilkan partikel alfa. Berikut adalah anggota unsur gas mulia atau unsur golongan 8A. Masih ingat cara menghafalnya ya? Heran nenek Ari keriting semua rambutnya. Helium, neon, argon, kripton, xenon, dan radon. Semua unsur gas mulia itu adalah gas monoatomik, tak berwarna, tak berasa, dan juga tak berbau. Helium merupakan unsur paling banyak di alam, sementara argon adalah unsur paling banyak di atmosfer. Xenon paling banyak disintesis. Yang pertama kali disintesis adalah XePtF6. Lalu radon ini termasuk unsur radioaktif sehingga jarang ditemukan di alam. Helium dan neon merupakan unsur yang tidak larut dalam air, sementara argon dan kripton sedikit larut dalam air. Sifat keperiodikan gas mulia boleh saya tampilkan dalam tabel berikut secara umum. Unsur-unsur gas mulia memiliki konfigurasi elektron valensi stabil, sehingga sukar bereaksi. Masih ingat stabil ya? Berarti elektron valensi itu mengikuti kaidah duplet atau oktet, yaitu elektron valensi 2 dan elektron valensi 8. Dibanding unsur seperiode, unsur-unsur gas mulia memiliki energi ionisasi paling besar. Jadi ini juga merupakan alasan kenapa unsur-unsur gas mulia sukar bereaksi, karena energi ionisasinya sangat besar. Lalu berikutnya, jari-jari atom ke bawah akan semakin besar. Ini alasannya karena unsur-unsur ke bawah dalam satu golongan jumlah kulitnya semakin bertambah. Lalu, titik didih dan titik leleh unsur-unsur gas mulia ke bawah akan semakin besar. Berikutnya, dapat membentuk senyawa hanya dengan unsur dengan keelektronegatifan sangat besar, seperti F atau fluor. Contohnya adalah XeF2, XeF6, dan lain-lain. Kegunaan gas mulia. Yang pertama, helium. Helium digunakan sebagai pengisi balon udara karena ringan dan tidak reaktif. Sebelumnya, balon udara menggunakan hidrogen yang sangat ringan, tetapi karena mudah terbakar,
maka hidrogen diganti dengan helium. Lalu yang kedua, campuran 80% volume helium dan 20% volume oksigen digunakan untuk pernapasan bagi para penyelam atau yang bekerja di bawah tekanan tinggi, menggantikan udara yang mengandung nitrogen. Neon membuat lampu-lampu iklan karena menyebabkan terjadinya nyala yang berwarna merah terang jika dialiri arus listrik. Membuat indikator, tegangan tinggi, penangkal petir, tabung televisi, dan laser gas. Neon cair merupakan zat pendingin pada refrigerator untuk temperatur rendah. Dan yang terakhir, pemberi tanda pada pesawat terbang karena sinarnya dapat menembus kabut. Biasanya digunakan pada mercusuar ya. Ini contoh iklan box yang menggunakan neon. Ini juga cahaya merah yang dihasilkan pada lampu-lampu yang menggunakan neon ya. Kemudian argon. Argon digunakan sebagai pengisi bola lampu pijar karena pada temperatur tinggi argon tidak bereaksi dengan kawat wolfram sehingga kawat lampu tidak cepat putus. Mengelas stainless steel. Sedangkan krypton digunakan sebagai pengisi bola lampu seperti argon juga. Untuk lampu kilat foto berkecepatan tinggi. Xenon digunakan untuk pengisi lampu pijar, pembuat tabung elektron. Sementara radon, karena radon bersifat radioaktif, maka radon sering digunakan sebagai sumber radiasi pada pengobatan atau terapi penyakit kanker. Oke, demikian untuk kimia unsur pada unsur-unsur gas mulia. Berikut ada beberapa latihan soal yang langsung dihubungkan dengan materi yang dijabarkan sebelumnya. Coba ini dilatih untuk memantapkan pemahaman tentang unsur-unsur gas mulia. Baiklah, demikian untuk kali ini. Jadi singkat, intinya yang namanya kimia unsur itu yang perlu diketahui adalah keberadaan di alam, bagaimana cara pembuatannya, reaksi bila perlu, sifat-sifat, serta kegunaan. Jadi untuk unsur gas mulia, reaksinya tidak kita sertakan karena apa? Karena memang unsur-unsur gas mulia adalah unsur-unsur yang sukar bereaksi, jadi reaksinya tidak banyak. Oke, terima kasih bagi yang sudah menyaksikan channel ini. Semoga bermanfaat. Bila ada pertanyaan, silakan hubungi saya di kolom komentar yang ada pada channel berikut. Sekian untuk pertemuan kali ini. Semoga semuanya yang bergabung dalam channel ini berada dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, bersemangat, dan bersuka cita. Semangat pagi!